wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya Abdul Qahar Al-Qadsi beserta rombongan dari Al-Qadisiyah didampingi oleh mitra giat setia kami yaitu Bapak Haji Diki dari Ormas Barkin dan Barada, dan juga ditemani oleh mitra giat setia kami juga yaitu dari Padepokan Paguron Gajah Putih Ruyung Kawung, Kang Yoni, dan bukan juga yang lain sebetulnya tidak berkenan untuk hadir. Mitra-mitra giat kita itu ada KPJ, komunitas penyanyi jalanan, juga ada PO Bos yaitu perusahaan jasa bodyguard service di Bandung, dan juga ormas-ormas yang lain, padepokan yang lain. Karena hari ini adalah hari kerja, mereka tidak bisa hadir. Ala kulli hal, di samping kanan saya ini ada Ustadz Haji Tommy, beliau pemegang penanggung jawab posko utama penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Karawang. Dan juga di samping Haji Diki juga ini ada salah satu pengurus posko utamanya, namanya Aris Padi. Ustadz Aris. Nah, kita alhamdulillah tadi berbincang-bincang kurang lebih 1/4 jam yang lalu kita datang ke sini. Haji Tommy, di Karawang ini tidak kurang dari 17 kecamatan ya. 17 kecamatan yang terendam air. Dan memang di Karawang ini ikhwas sekalian ada siklus 10 tahunan. Jadi artinya per 10 tahun sekali suka-suka terjadi banjir yang menyeluruh hampir di beberapa kecamatan. Tapi untuk tahun 2021 ini memang lebih besar ya. Lebih besar sampai ke 17 kecamatan. Dan yang paling parahnya kecamatan apa? Kecamatan ini di Teluk Jambe Barat. Teluk Jambe Barat. Teluk Jambe Barat. Pengasinan ini. Nah, ya, jadi Pengasinan, Teluk Jambe Barat itu yang paling parah. Cuman untuk hari ini memang alhamdulillah 90% dari yang tanah-tanah terendam air sudah mulai mengering ya. Sudah mulai mengering. Tapi seperti biasa ikhwah fillah, bencana banjir ini tantangan recovery-nya adalah justru setelah surut air. Biasanya setelah surut air ini terjadi banyak wabah dan seterusnya. Makanya kami dari Al-Qadisiyah ini hadir untuk bertanya kepada penanggung jawab posko di mana saja yang sudah surut airnya ya Kang Haji ya. Iya. Nah, jadi nanti kita akan follow up apakah dengan membawa tenaga medis. Dan satu hal sekarang yang sangat dibutuhkan saat ini adalah air bersih ya. Karena sumur-sumur yang ada di lokasi 17 kecamatan yang terendam air itu sudah terkontaminasi. Nah, karena tertutup air banjir, sementara air banjir itu sama kita ketahui banyak bawa limbah, banyak bawa kotoran, sehingga sumber-sumber warga terkontaminasi dengan air bah yang masuk. Jadi hari ini memang sedang krisis air. Jadi bagi mitra-mitra giat boleh ini menyumbangkan donasinya untuk kita belikan air, karena kalau kita bawa air dari Bandung ya cukup berat ya. Cukup berat. Jadi boleh dititipkan donasinya yang lewat Barkin, lewat Barada, lewat Gajah Putih, Ruyung Kawung, lewat KPJ, terus lagi lewat Maung Kaboa, BUB Kang Edi. BUB lagi. Ini BUB itu sekarang tadi apa biar tahu nih. Bandung Utara Bersatu. Jadi jawara-jawara se-Bandung bersatu dikumpulin sama Bang Edi Banda. Alhamdulillah Kang Haji Tommy ini jawara-jawara Bandung dan sekitarnya sudah ada dalam barisan kita. Alhamdulillah. Jadi termasuk Kang Isbol ya sesepuhnya. Anda boleh jadi kumpulkan donasi untuk sehari, 2 hari, 3 hari ke depan
yang urgent darurat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena bencana selain daripada logistik tentunya adalah kebutuhan air bersih untuk masak, untuk minum, untuk konsumsi sehari-hari. Nah, jadi Kang Haji Tommy, kami datang ke sini atas nama Majelis Dakwah Al-Qadisiyah dengan seluruh mitra-mitra giatnya, terutama mitra giat di garda terdepannya adalah Front Persaudaraan Islam dan juga Persaudaraan Alumni 212, dan juga di depannya ada Hilal Merah Indonesia tentunya sebagai inisiatornya. Nah, dan kami semuanya menggalang kekuatan-kekuatan di akar rumput umat lewat Barkin, Barada dan lain sebagainya, termasuk Padepokan dan Pondok Selatan. Kami datang ke sini menyampaikan silah ukhuwah. Semula kita rencana hari apa ya waktu Hari itu? Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis kita sudah turun ke Majalengka sampai ke Subang, logistik habis di Subang. Karena memang kami ini waktu itu tidak bisa kita pilah. Jadi kelihatan situasi kondisi kita masuk ke muara laut, memang sudah tidak bisa kita bagi lagi itu logistik. Jadi harusnya kita turunkan semuanya di situ karena kesian memang lihat warga. Kondisinya kurang lebihnya sama kayak Pak Kang Haji Tommy sampaikan tadi. Iya. Di ujung itu nggak kebagian Kang Haji Tommy. Di ujung pada yang nggak kebagian. Jadi mobil masuk di rendaman air. Dikawal untungnya kayaknya. Dikawal, alhamdulillah sama salah seorang laskar dari Front Persaudaraan Islam saat itu. Jadi alhamdulillah kita sampai ke titik lokasi yang terisolir dan tidak pernah mendapatkan bantuan. Nah, saat itu karena memang di situ limbah airnya baik itu dari air tawar juga dari air laut, muara laut itu. Ya, iya. Jadi dari sungai turun ke situ, dari laut juga turun ke situ. Karena di situ memang daerah tambak udang. Jadi memang tambak udang lumpuh gitu, masya Allah. Jadi mohon maaf waktu itu hari Khamis kita nggak bisa hadir. Nah, karena memang logistiknya kita kehabisan. Kalau datang dengan tangan kosong kita nggak enak Kang Haji. Nah, walaupun yang kita sampaikan juga pada hari ini Kang Haji Tommy tidak banyak. Biasa kita kemas per pekan itu titipan donasi dari donatur-donatur kita 2,5 kg beras dengan instan 4 bungkus itu semuanya kita pack sebanyak 100 kemasan ya, 100 kemasan. Nah, mudah-mudahan ini bisa disampaikan apakah nanti kita datang ke tempat bencana atau cukup kita dititipkan di sini. Yang jelas kita rekap dulu kebutuhan-kebutuhan warga. Nah, ke depan insya Allah kita hadir kembali kalau ada izin Allah, kita sehat walafiat. Nah, kita doakan semoga mitra-mitra giat yang setia untuk bergabung terus di dalam penanggulangan bencana tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus lewat amal soleh ini semoga Front Persaudaraan Islam PA 212 tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga masyarakat muslimat saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran, ketawakalan, yang hilang dari harta kekayaannya diganti dengan yang lebih baik, lebih berkah. Yang wafatnya semuanya dicatat oleh Allah wafat dalam keadaan syahid. Amin. Karena di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim itu dikatakan bahwa syahid itu ada 5 kategori, asyuhada khamsatun. Yang pertama tentunya al-mat'un, adalah orang yang meninggal terkena wabah pandemik. Yang kedua al-gharik, yaitu yang tenggelam. Terus yang ketiga al-harik, yaitu yang terbakar. Yang keempat adalah al-mabtun, yaitu juga yang terkena penyakit perut ya. Termasuk juga ahlul hadam yang terkena reruntuhan. Yang terakhir yaitu yang mati syahid dunia akhirat, yaitu yang gugur di medan tempur, yang wafat jadi syuhada di medan laga dalam rangka menegakkan agama. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang tidak kurang dari 170 titik se-Indonesia kan gitu terjadi musibah di mana-mana. So Indonesia, semoga harta kekayaan yang hilang, yang raib diganti oleh Allah dengan lebih baik dan berkah. Yang wafat semoga dicatat husnul khotimah syuhada di jalan Allah, walaupun syuhadanya syuhada
akhirat, artinya masih harus dimandikan, masih harus dikafankan, masih harus disolatkan. Dan semoga juga dengan sila ukhuwah, sila silaturahmi ini juga menjadi benteng, menjadi perisai agar musibah serupa tidak diturunkan kembali di bangsa dan negeri kita tercinta. Dan akhirnya kita akan serukan ya Kang Haji dan juga Kang Yoni, kita serukan kepada pemerintah setempat di Kabupaten Karawang dan juga pemerintahan di Republik ini, ayo mari kita muhasabah. Nah, kenapa ini bencana ini bisa terjadi? Nah, kenapa ini petaka ini bisa bencana ini bisa terjadi? Nah, ini bukan hal yang kebetulan. Air ditumpahkan dari lautan ke daratan jadi tsunami, yang harusnya jadi anugerah dan nikmat itu hujan malah jadi banjir. Ini harusnya jadi muhasabah. Ada apa dengan negeri kita? Jangan-jangan ada kesalahan, jangan-jangan ada tingkat kezoliman, jangan-jangan ada tingkat kemunkaran yang harus kita muhasabahi. Nah, mari kita jadikan ini petaka bencana di negara ini menjadi muhasabah nasional. Dari muhasabah nasional ini semoga menjadi taubat nasional untuk masa depan bangsa dan negara serta agama kita. Amin. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi berkah fid din wa dunya wal akhirah. Terima kasih Kang Haji Tommy sebagai penanggung jawab posko utama di penanggulangan banjir ini. Mudah-mudahan Kang Haji Tommy sekeluarga tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah juga diberikan kekuatan di dalam berjuang menegakkan dakwah, hizbah, jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita sambung lagi nanti dalam dialog person to person di TV channel Al-Qadisiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.